Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fadila dengan NPM 212171042. Di sini saya akan menjelaskan tentang historis Kerajaan Singosari dan unsur religi Kerajaan Singosari. Yang pertama, historis Kerajaan Singosari. Ada dua versi dalam mengidentifikasi sejarah Kerajaan Singosari, yaitu menurut Kitab Pararaton dan Kitab Negara Kertagama. Yang pertama itu menurut Kitab Pararaton. Silsilah kerajaan menurut versi Pararaton yang pertama adalah Tunggul Ametung berkuasa pada tahun 1185 Masehi sampai 1222 Masehi. Yang kedua, Ken Arok berkuasa pada tahun 1222 Masehi sampai 1247 Masehi. Yang ketiga, Anusapati berkuasa pada tahun 1247 Masehi sampai 1249 Masehi. Yang keempat adalah Tohjaya berkuasa pada tahun 1249 Masehi sampai 1250 Masehi. Yang kelima adalah Wisnuwardana berkuasa pada tahun 1250 Masehi sampai 1272 Masehi. Dan yang terakhir adalah Kertanegara, yaitu berkuasa pada tahun 1272 Masehi sampai 1292 Masehi. Yang kedua yaitu menurut Kitab Negara Kertagama. Silsilah raja versi Negara Kertagama yaitu yang pertama, Ranggarajasa berkuasa pada tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Yang kedua adalah Anusapati berkuasa pada tahun 1227 Masehi sampai 1248 Masehi. Yang ketiga adalah Wisnuwardana berkuasa pada tahun 1248 Masehi sampai 1254 Masehi. Dan yang terakhir adalah Kertanegara yaitu berkuasa pada tahun 1254 Masehi sampai 1292 Masehi. Selanjutnya ada unsur kemasyarakatan. Kerajaan Singosari bertahap-tahap dari mulai pemerintahan oleh Ken Arok hingga Kertanegara. Pada masa Ken Arok, Kerajaan Singosari mengalami beberapa kemajuan. Terjaminnya kualitas hidup masyarakat, juga banyak para Brahmana yang meminta perlindungan kepada Raja Ken Arok. Tetapi pada masa Anusapati, kerajaan mulai mengalami fase kemunduran di mana Raja Anusapati tidak peduli akan pemerintahan, lebih peduli akan hasrat dirinya yaitu menyembung ayam. Namun ada seorang raja yang naik menggantikan Anusapati bernama Wisnuwardana. Ia menggantikan Anusapati dan berangsur-angsur membaik kerajaan Singosari. Kemudian pada masa Kertanegara, Singosari dibangun sedemikian rupa dengan sebaik mungkin dengan beberapa memperluas wilayah kekuasaan hingga Jawa, Bali, Nusa Tenggara hingga lainnya. Kemudian ada unsur peralatan. Untuk unsur keperalatan, Singosari memiliki 3. Yang pertama ada keris, kemudian alat petukangan kayu, dan terakhir ada alat tenun. Untuk keris sendiri yang terkenal daripada kerajaan Singosari yaitu keris Empu Gandring, yang dimana keris tersebut mengandung kutukan yang dikutuk yang diucapkan oleh seorang empu yang membuat keris tersebut, yang bunyinya bahwa akan terbunuhnya 7 keturunan daripada Raja Ken Arok. Kemudian untuk alat petukang kayu lebih digunakan masyarakat di Singosari lebih menggunakan alat petukang kayu yang berserut. Kemudian untuk alat tenun, sebagaimana dijelaskan dalam prasasti Singosari bahwasanya ditemukan makapas yang berbunyi adanya perdagangan kapas ataupun adanya proses pembuatan kain dari kapas. Kemudian ketiga ada unsur mata pencaharian. Singosari yang berada di wilayah Sungai Brantas menyebabkan wilayahnya subur sehingga mayoritas masyarakat Singosari lebih bermata pencaharian ke petani. Selain menjadi petani, masyarakat Singosari juga menjadi seorang pedagang dikarenakan jalur Sungai Brantas yang memudahkan berinteraksi dengan kerajaan lain.
Unsur religi kerajaan Singosari. Yang pertama adalah Buddha Tantrayana, yaitu Vajrayana adalah ajaran yang berkembang dari ajaran Mahayana dan berbeda dalam hal praktik, bukan dalam hal filosofi. Pada masa Singasari dan Majapahit, pengaruh Tantrayana dapat dibuktikan pada arca-arca serta peninggasan dalam naskah Kertagama yang menyatakan bahwa penganut Buddha saat itu adalah aliran Vajradhara. Yang kedua adalah Siwa Buddha. Siwa Buddha adalah merupakan campuran agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Sejak perpindahan pusat kerajaan ke Jawa Timur, waktu pemerintahan Empu Sendok pada abad ke-10, agama Siwa telah berperan sebagai agama resmi yang tidak hanya dipeluk oleh raja dan keluarganya, tetapi menyebar ke pelosok kerajaan. Keadaan seperti ini tidak berubah pada zaman Singosari dan Majapahit. Di dalam keagamaan pada masa kerajaan Singosari terdapat sekatisme antara agama Hindu dan Buddha, dan melahirkan agama Siwa Buddha. Pemimpinnya diberi jabatan Dharma Diaksa. Sedangkan Kertanegara menganut agama Buddha Mahayana dengan menjalankan upacara keagamaan seperti pesta pora sampai mabuk untuk mencapai kesempurnaan. Dalam hal ini, Kertanegara menyebut dirinya Cangkandara atau pimpinan dari semua agama. Unsur sistem bahasa dan pengetahuan. Pertama, sistem bahasa. Bahasa yang digunakan masyarakat kerajaan Singasari adalah bahasa Sanskerta dan Jawa Kawi. Dilihat dari kitab Pararaton, di mana kata Pararaton sendiri merupakan bahasa Jawa Kawi yang artinya kitab raja-raja. Isi kitabnya pun menggunakan bahasa Jawa Kawi. Adapun penggunaan bahasa Sanskerta terdapat pada Prasasti Wurare. Kedua, sistem pengetahuan. Berdasarkan bangunan dan relief pada candi, bisa disimpulkan bahwa masyarakat telah mengenal ilmu pembangunan candi, juga ilmu filosofi telah berkembang pada masa itu, dikarenakan setiap relief pada candi mempunyai makna-makna tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Naufal Joji Muhammad dari kelompok 8 dengan NPM 212171084. Kali ini saya akan membahas tentang kerajaan Singosari, tapi saya akan akan menerangkannya itu masalah kebudayaannya begitu. Kebudayaan apa aja sih yang ada di kerajaan Singosari begitu kan. Nah, jadi kebudayaan yang pertama bahwa Singosari itu terkenal sebagai bangsa pelaut begitu. Tidak hanya seperti kapal pinisi di Makassar, orang Jawa juga pandai dalam hal melaut begitu, melaut dan tukang kayu begitu. Dalam bukunya Raffles gitu kan, Stamford Raffles yang berjudul The History of Java itu menerangkan bahwa nenek moyang bangsa Jawa itu merupakan tukang kayu begitu yang handal dan pembuat perahu yang handal begitu. Mengapa hal ini yang membuat kerajaan Singosari terkenal dengan salah satu kerajaan maritim terbesar yang ada di Nusantara gitu kan. Hal itu terbukti dengan sebuah operasi besar yang pernah dilakukan oleh kerajaan Singosari gitu kepada kerajaan disebut invasi Pamalayu gitu. Kemudian orang-orang Jawa juga terkenal dengan pembuat atau pemahat yang ulung. Mereka sangat pandai dalam hal membuat patung. Bukan hanya orang Jawa saja, tapi ya kerajaan Singosari itu terkenal sebagai kerajaan yang sangat handal dalam membuat arca-arca. Saya ambil juga dari sumbernya ini, The History of Java, diterangkan bahwa orang-orang Singosari itu pandai dalam membuat arca. Apa buktinya? Yang pertama itu ada arca Manisa Sumardini. Yang kedua ada Prasasti Malurung gitu kan. Yang ketiga
itu ada Candi Singosari yang paling besar, di mana dalam candi ini itu menerangkan bahwa Raja Singosari bersumpah untuk menyatukan Nusantara. Perlu dicatat bahwa Sumpah Palawa yang dicetuskan oleh Gajah Mada itu terinspirasi dari kerajaan Singosari yang terlebih dahulu bercita-cita ingin menyatukan Nusantara di bawah Panji Singosari. Begitu. Selain Pahat, orang Nusantara juga terkenal sebagai orang dengan daya intelektual tinggi. Gitu. Apa contohnya? Dalam kitab Pararaton, gitu. Di sini menerangkan, kitab Pararaton itu menerangkan bagaimana perjalanan Raja Singosari, gitu. Nah, di sini diterangkan nama-nama Raja Singosari, begitu kan, dalam kerajaan Pararaton tuh. Ada sekiranya 5 raja yang berkuasa di Pararaton. Yang di kerajaan Singosari. Yang pertama ada Ken Arok, Anusapati, Tonjaya, Wismu Wardana, dan Kartanegara. Itu sudah diterangkan oleh teman saya pada sesi yang sebelumnya, begitu. Saya hanya menyebutkan saja dalam kitab tersebut. Itu kan. Nah, pertanyaannya, ketika kerajaan Singosari berkuasa, apa aja sih yang terjadi begitu di Singosari, atau secara kerennya peristiwa bersejarah apa, begitu kan? Begini, kita mulai pada tahun 1222 Masehi, di mana seorang pemuda yang bernama Ken Arok itu berhasil mengalahkan Raja Kediri yang bernama Raja Kertajaya, gitu. Hebat tuh. Dan mendirikan kerajaan Singosari, begitu. Yang kedua, pada tahun 1227 Masehi, Anusapati yang merupakan musuh dari Ken Arok itu membunuh Ken Arok dan mendeklarasikan dirinya sebagai seorang raja Singosari, begitu. Pada tahun 275 sampai 286, kerajaan Singosari melakukan ekspedisi Pamalayu. Nah, yang tadi saya sebutkan tuh dengan kapal-kapal hebatnya di bawah Raja Kertanegara. Kenapa terjadi perang Pamalayu? Karena Raja Kertanegara bersumpah untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Singosari. Hal itu tersebut ada dalam relief di Candi Singosari, gitu. Kemudian pada tahun 1292 Masehi, duta besar Mongol tiba di Singosari, dikirim di Singosari menuntut penghormatan, tetapi Kertanegara menolak. Karena Kertanegara ini termasuk raja yang hebat, gitu, yang terbesar di kerajaan Singosari. Kenapa menolak? Karena Kertanegara ini menganggap bahwa harga diri itu lebih utama daripada harus tunduk terhadap Mongol. Lantas, apa yang menjadi Mongol mengirim dutanya ke Singosari? Karena pada tahun 1292 tersebut itu sedang masif-masifnya Kaisar Mongol melakukan invasi ke seluruh dunia, gitu. Hal itu terbukti dengan invasinya yang luas, gitu, wilayah yang luas, menyerbu Cina, Timur Tengah, Rusia, Eropa, dan lain-lain, gitu. Tapi Kertanegara tidak gentar dengan hal itu. Kertanegara memiliki prinsip lebih baik mati bersimbah darah daripada harus tunduk terhadap orang lain, gitu. Namun naasnya di tahun yang sama, Jaya Katuang yang merupakan bupati dari Galenggelang, kini termasuk wilayah Madiun, ya, membunuh Raja Kertanegara dan mendirikan kerajaan Kediri.
pada tahun 1293 Masehi atas jawaban penolakan Raja Kertanegara Mongol menginvasi Jawa, namun dihentikan oleh invasi Majapahit gitu, oleh balasan Majapahit. Setelah keberhasilan Majapahit mengusir pasukan Mongol gitu dengan berbagai taktik yang terkenal dengan ketika pasukan Mongol tiba di Jawa itu sedang melakukan pesta-pesta. Di saat pesta-pesta itu sedang berlangsung, diserang gitu kan, banyak dari pasukan Mongol yang terbunuh. Setelah kejadian itu kerajaan Singosari hilang dari peradaban, digantikan oleh kerajaan Majapahit. Untuk kerajaan Majapahit sendiri nanti akan dibahas oleh kelompok yang lain gitu. Ya begitu pemaparan dari saya. Terima kasih apabila ada kekurangan materi dari saya. Billahi taufik apabila ada kekurangan juga dari teman-teman gitu kan, kita masih belajar, masih berproses gitu. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan tanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.